Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kau berada. Kembali lagi di Broadcast Podcast bersama Ben Silaban dan Joy Zemira. Hai broadcaster. Ini bintang tamu kita nggak main-main, jauh banget. Kamu pernah nggak sih ke tempat yang kita tuju dari bintang tamu ini? Bonjo. Apa? Bonjo. Boncos lo yang ada kalau ke sana. Taunya itu doang bahasanya. Bonjour ya, kayak nggak tahu juga. Aku tuh susah banget. Pokoknya kalau kita negara cinta ya ini ya. Betul. Iya. Pokoknya selalu dibilang katanya negara dengan lampu lights. Negara lights. Berlampu gitu. Negara cinta, romantis, berlampu, warna-warni lah intinya. Dan yang paling penting untuk kalian yang suka belanja, ini negara penghasil yang namanya penuh dengan merek brand terkenal. Haute couture. Itu susah banget tuh pokoknya. Bonjour. Ya, langsung aja kita sambut bintang tamu kita yang spesial banget. Ini kalau sekarang di Indonesia kita lagi take broadcast. Yes. Ini jam 7, jam 8 gitu ya. Di sana jam 7 malam, jam 8 malam. Di sana baru jam 2 siang, Syai. Iya, habis makan siang ya. Bener. Okay. Langsung aja kita sambut Kak Gaby dari Prancis. Nama panjangnya siapa, Seng? Gabriela Victoria. Temennya kok parah kamu gak ngerti. Ben, ya. Ku pecat kau nanti ya, salah sebut nama aku lagi. Pecat. Udah lama, Gab. Kenalan dulu dong, Kak Gaby. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oke, intinya gini. Aku jelasin dikit. Intinya Gaby ini adalah temanku dulu. Jadi teman lamaku. Oh, jadi temenan. Maksudnya teman waktu kuliah dulu, zaman kuliah. Okay. Dia ini adalah satu-satunya di satu angkatanku itu perempuan yang musikalitasnya lebih daripada yang lain. Oke. Gitu. Ya, karena main apa emangnya? Instrumen? Dia sebenarnya semua instrumen bisa, tapi yang paling nyanyi bisa. Cuman yang paling ini main paling drum. Mainnya main drum gitu. Jadi dia itu dari sekolah SMA-nya emang sekolah musik, tiba-tiba masuk kuliah. Jadi dia yang paling bagus dari semua gitu. Pada saat itu. Kak Gaby gimana gitu. tuh? Maksudnya apa pada saat itu? Ini kupingnya mau terbang, turunin dulu ya. Ya dan akhirnya dengan bakatnya itu dia berhasil menggait seorang Londo. Oh, maksudnya kan? Orang Perancis. Iya, kalau di sini kan bahasanya Londo toh. Iya. Londo Perancis. Jadi Kak Gaby ini temannya Ben, broadcaster, sekarang sudah menetap di Perancis. Kurang lebih berapa lama Kak Gaby? 9 tahun sekarang. Wow, 9 tahun. Sebenarnya 9 tahun di luar Indo. Tapi dalam 9 tahun ini aku sering pindah-pindah negara. Oh. Teroris kamu ya, pindah-pindah negara. Bukan. Enggak gitu Ben Silaban konsepnya. Biasanya kalau di film-film kan gitu. Kalau suka-suka pindah negara itu kan pasti ya. Buronan. Oke Kak Gaby, 9 tahun tinggal di luar Indonesia dan sekarang menetap di Prancis. Tepatnya di kota apa tadi Kak? Susah banget nyebutnya, astaga. Ren. Tulisannya RENE. Tulisannya Rennes ya? Yang paling sering bikin ini ya, kayak festival film-film gitu ya, festival movie, movie gitu. Oh bukan, salah. Mirip, kamu nggak jauh. Itu festival film Cannes. Oh. Itu Cannes. Iya kan? Iya. Nah, tulisannya Cannes. Cannes ya. Salah dong berarti. Oke, Kak Gaby boleh ceritain sedikit latar belakangnya, background, kemudian sekarang pekerjaannya apa, dan kok bisa dari Medan ke Perancis. Ini bukan dari ibu kota ya, dari Medan. Tapi ke ibu kota dia ketemunya di ibu kota loh. Oke. Jangan salah. Ya jangan kamu yang cerita deh, diam deh. Oh iya benar. Mending Kak Gaby deh, kita mau denger langsung, silakan. Oke. Hai semuanya, makasih ya Eben sama Joy. Aduh, aku merasa tersanjung banget sudah diundang dalam acara kalian ini. Namaku Gabriela Victoria Sitepu. Oke. Orang Batak, orang Batak asli. Mamaku orang Batak Toba, papa Karo. Aku sering dipanggil teman-teman Gaby atau Geboy atau Oboy. Aku kan dari dulu memang bermusik, memang hidup di musik, main kemana-mana dengan band, long trip segala macam. Akhirnya aku sampailah di Jakarta. Asik. Setelah bertahun-tahun long trip, akhirnya terjebak di Jakarta. Ya, di ibu kota juga waktu itu, ujungnya. Iya, waktu itu kenapa terjebak? Karena
kebetulan bandku waktu itu base campnya di Jakarta, adalah band Jakarta. Dan kita kehilangan penyanyi 2 orang, jadi mau nggak mau kita stay dulu di Jakarta sambil cari-cari penyanyi yang lain. Selama stay di Jakarta itu aku gabunglah sama band lain ya kan, nggak mungkin nganggur gitu aja. Nah, dengan band lain ini dapat banyak jadwal main di Hotel Le Meridien. Nah, di salah satu hari jadwalku main itu di Hotel Le Meridien tepatnya. Disitulah aku bertemu dengan yang pada saat itu suamiku pada saat ini. Suami yang sekarang jadi suaminya ceritanya, ya. Iya, saat ini suamiku Cinlok sekarang. ya ceritanya berarti ya? Cinlok. Jadi ceritanya, nah, aku waktu itu jadwalnya main di Le Meridien itu 2 kali seminggu. Terus kita dapat kamar juga kan di situ untuk anak band. Terus, suamiku ini Kay, namanya Kay. Kay pada waktu itu lagi tugas di Jakarta. Kebetulan kantor dia itu di depan, di seberang Hotel Le Meridien. Jadi dan dia nginepnya di Hotel Le Meridien. Le Meridien. Nangis nggak lu? Ya masih ngomong Le Meridien. Oh, tuh udah denger dah artikulasi yang bener. Bisa nggak lu? Susah ya. Makanya. Croissant ay. Ya, pada saat itu dia stay di situ, aku juga stay di situ selama main di situ. Terus, hari pertama tuh dia pulang kerja dari kantornya yang seberang itu ya udah biasa orang bule itu kan kalau pulang kerja pasti ngebir gitu kan. Nah, dia pulang kerja turunlah ke bawah, ke bawah, lihatlah aku dan bandku sedang jingkrak-jingkrakan di panggung ya kan. Disitulah dia jatuh cinta. Akhirnya berlanjut dan sampainya. Akhirnya ya udah, karena ngobrol sama dia itu asik gitu kan, berkepanjangan. Yaudah kita akhirnya tukar nomor handphone dan akhirnya mulai saat itu kemanapun bandku ada jadwal dia pasti datang. Dia nanya besok kalian main di mana? Besok kalian main di mana? Besok kalian main di mana? Itu selama 2 minggu dia tugas di Jakarta, itu 2 minggu dia ngikutin bandku terus. Wow, ngintil dia Kak. Udah kayak ngintil. Oke. Menikah dengan orang yang beda budaya sama kita itu, yang kayak aku sama Ben aja orang Batak dan bukan Batak aja, penyesuaiannya cukup lama. Dan ini beda warga negara, beda bahasa, diboyong lagi ke daerahnya dia. Gimana tuh proses adaptasinya Kak Gep? Awalnya kalau komunikasi di antara kita nggak susah karena kita sama-sama bisa bahasa Inggris dan berbahasa Inggris setiap hari, nggak ada masalah. Tapi ada susahnya juga karena kadang-kadang unek-unek kita ini kan nggak bisa kita sampaikan dalam bahasa Inggris, nggak semuanya bisa. Betul. Jadi formal ya, di bahasa Inggrisin unek-uneknya jadi formal. Kita dengar begitu banyak orang Indonesia yang menikah dengan orang luar bule begitu ya, baik bule Prancis ataupun dari Asia, India, itu kita tahu gitu. Tapi yang menarik dari KGB adalah KGB ini diboyong nih menuju ke sebuah negara dengan kultur yang berbeda, peraturan yang berbeda, kemudian juga semuanya berbeda gitu dengan apa yang KGB biasanya dapatkan di Indonesia. Ada nggak hal yang kontradiksi banget nih yang di Prancis sama yang dilakuin yang berbeda dengan di Indonesia gitu? Banyak sih, tapi adaptasinya gampang memang ya. Hal-hal kecil sebenarnya, hal-hal kecil. Kayak misalnya kalau ngomong sama orang tua, kalau kita kan pakai Pak, Bu atau ya kan ya. Nah di sini tuh nggak ada yang gitu-gitu. You aja atau panggil nama aja. Aku pernah nonton Emily in Paris gitu ya Kak ya. sedikit memberikan bayangan bagaimana culture dan kepribadian orang Prancis gitu di film, walaupun tidak 100% menggambarkan gitu ya. Di situ Emily in Paris is so cliche. Serius ya? Enggak, tapi ada beberapa episode gitu ya yang menceritakan kayak orang Paris tuh ngomongnya to the point,
Dia nggak pernah babi bu basa-basi, nggak suka diganggu dan betul, sorry ya, ini bukan aku menghina. Tidak ramah. Yes. Tidak ramah. Is that true? It's true. It's true, guys. Benar berarti gambarannya cocok ya. Karena kan kalau bisa dibilang, sorry kalau tadi kakak kan bilang kalau Emily in Paris is too cliche, which is hampir semua orang termasuk aku ya. Aku nih kalau ngeliat Paris, wah gambaranku persis sama kayak yang digambarkan oleh seorang Emily gitu. Bahkan Emily itu dari Chicago. Gue yang dari Tangerang Selatan aja ngerasa kalau ke Paris wah bakal kayak gini nih indahnya hidup aku bla bla bla. But then sampai sana kita kayak hits by reality gitu, bahwa ternyata orang-orangnya it's not that nggak seperti yang kita pikirkan kayak gitu. Is that true gitu penggambarannya? Ada benarnya ada enggaknya juga, karena Emily kan memang hanya di Paris aja, dia nggak ke kota lain. Paris dengan kota lain itu sangat berbeda, karena Paris itu kan ibu kota ya, pusatnya segala sesuatu di situ, pusat fashion di situ, pusat gastronomi di situ, pusat turistik di turis semuanya ke situ, historical building banyak di situ. Tapi sebenarnya di kota-kota lain juga banyak historical building, dan orang-orangnya juga berbeda. Orang-orang Paris itu strict, kaku, pokoknya kerja. Memang kalau untuk urusan nggak basa-basi itu semua orang Prancis memang gitu. Mereka nggak suka basa-basi, mereka to the point. Kalau nggak suka ya ngomong langsung nggak suka, kalau suka ngomong langsung suka gitu. Jadi nggak ada yang namanya ngomong-ngomong di belakang. Ya itu gimana Kak? Nikah sama kalau Kak Gaby kan orangnya emang kita kan, yang aku tahu dari Ben emang dari dulu orangnya straight juga gitu. Nah kalau sama keluarga Kak Gaby, suaminya kakak gitu orang Prancis, apa bisa maksudnya apalagi kan keluarga besar Batak ya, yang menjunjung tinggi yang namanya kekeluargaan dan tentunya manortor ya, harus ada omongan bla bla bla, itu gimana Kak? Ya, nah itu dia. Waktu itu sampai saat ini aku belum melakukan pernikahan tradisional. Oh belum diadati. Like really? Waduh. No. Jadi berdosalah aku. Ampun. Orang Batak yang nonton, maaf ya. Tapi gimana? Itu dilema juga sebenarnya. Aku ingin melakukan itu, tapi juga tahu sendiri lah ya pernikahan Batak gimana ribet dan dengan segala macamnya, dan harus undang ribuan orang segala macam. sepupu dari tulangnya, dari tantenya ini, anaknya si ini, sepupunya si ini yang kita nggak kenal harus kita undang ya kan. Nah, gimana sayang, gimana? Thank you Kak Gap, I love you, mewakili hatiku. Lanjut Kak, jadi emang itu jadi pilihan Kakak untuk nggak diadatin ya? Jadi ceritanya lucu waktu itu. Aduh, aku bakalan dibully nih kayaknya. Jadi untuk menghindari pernikahan tradisional, maka kami berdua mengadakan pernikahan di Prancis. Itu ide bagus sih. Mau datengin segitu banyak orang gimana ya biayanya ya? Ya, jadi memang waktu itu gimana ya, kalau kita ngadain di Indo pasti bakal banyak omongan ya kan, pasti kalau misalnya nggak semua diundang pasti keluargaku bakal dijelek-jelekin sama si ini. Jadi aku ambil jalan tengahnya aja. Oke, undangan aku sebarkan tak lewat mama, tapi ujung di lokasinya di undangan itu adalah Prancis. Jadi nggak ada yang bisa protes. Aku sih kebayang ya bagaimana kalau tadi kita dengar dari Kak Gaby, emang ada orang Prancis itu memang straight tanpa basa-basi, babi bu, lalu ketemu dengan adat kita gitu ya, nggak usah Batak lah ya, orang Indonesia lah, suka banget namanya basa-basi, suka ngobrol bla bla bla. Wah gimana ya nanti pas maksudnya beneran harus diadatin ya? Ngobrol sama keluarga, apalagi keluarga Batak, keluarga religius banget kan, keluargaku juga keluarga yang religius banget. Sementara Kay itu dia tidak percaya dengan yang namanya ketuhanan atau agama. Serius? And then gimana itu mempengaruhi kalian nggak sih kan as a husband and wife?
perbedaan pandangan kayak gitu gimana? Ini udah masuk ke pandangan agama sekarang ini ya. Bukan masalah pandangan agama. Gitu. Tapi kayak itu gimana, pernah dibahas gak sih kalau lagi bedroom talk kayak kita gini gitu ya? Pernah ada pembahasan tentang itu gak sih? Kita nggak pernah ngebahas itu karena aku tahu ini topik yang sangat sensitif. Dia tahu kalau aku Kristen dan dia hargai itu. Aku tahu kalau dia tidak punya agama dan aku hargai itu. Jadi kita sama-sama ambil jalan tengah. Kita nggak akan membahas topik ini gitu. Wow. Ini menurut aku topik yang menarik ya, dari semua couple atau narasumber yang kita ajak ngobrol di broadcast. Baru kali ini dari yang paling jauh di Perancis, and then kita membahas topik yang ternyata culture itu mempengaruhi belief someone. Ya jadi kayak dia juga kayak ada dia juga jadi kayak membangun apa yang dipercaya oleh dia, ya nggak sih Kak? Jadi dia dengan kepercayaannya seperti itu, dia percaya bahwa dia sangat scientific sekali orangnya. Jadi kalau kita bilang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dia bilang no, there's no proof of that. Wow. Berat ya? But there is proof of bukti-bukti nyata bahwa bumi dan galaksi kita ini dulu adalah satu bulatan besar yang pecah. Dan saat ini sedang diriset oleh banyak ilmuwan, dan itu yang dia percaya. Dia nggak percaya yang namanya ada satu Tuhan yang menciptakan bumi begitu, itu dia nggak percaya. Nah, jadi aku menghargai itu. Aku menghargai kepercayaan dia. Aku tidak akan bilang, oh, you should follow Jesus, you should trust him. No, karena aku respect his belief gitu. Aku respect dia respect aku. Dia juga nggak pernah bilang aku, kamu harus tinggalkan itu yang namanya Kristen, Yesus atau segala macam. Dia nggak pernah ngomong, nggak pernah. Dia menghargai aku sekali. Jadi kita saling menghargai. Sekarang kita kembali lagi tentang Perancis ya Kak. Kan tadi semua orang rasanya tuh kayak dream city-nya Paris, khususnya Paris or Prancis, Paris lah ya karena Eiffel gitu. Kayak dream city-nya orang-orang Indonesia kayaknya ya, pada mau ke sana foto di Eiffel kayak gitu-gitu ya Kak. Apakah benar konsep bahwa daerah yang penuh cinta itu kota yang penuh cinta itu benar-benar selalu begitu gitu image-nya, atau ya sebenarnya itu cuman kayak yang tadi Kakak bilang, pandangan orang-orang kayak Emily in Paris itu gitu? Tergantung masing-masing sih. Ada yang nggak suka sama Paris, begitu datang sampai di Paris bilangnya ternyata Paris tidak seindah yang dipromosikan. Ada juga yang nyampe di situ yang wah gitu. Jadi kalau menurut aku setiap daerah itu pasti ada plus ada minusnya. Waktu pertama kali aku nyampe di Paris, ya lihat Menara Eiffel, langsung naik ke Menara Eiffel. Wah, itu rasanya mimpi yang terwujudkan gitu kan. Dan daerahnya itu memang benar-benar bersih, asri, indah, dan dirawat benar-benar sama masyarakat. Menurutku sendiri, aku ke Paris hanya jalan-jalan aja. Aku nggak akan bisa tinggal di Paris. Nah, ini aku ada pertanyaan yang bikin penasaran sebenarnya. Di setiap negara itu aku selalu penasaran itu tentang pekerjaan, pemasukan dari setiap warga negaranya gitu. Karena biasanya kan kita lihat bule-bule itu ya, mereka ini kok gampang banget ya jalan-jalan, liburan gitu. Beli tas Hermes. Beli tas tulisannya Hermes ya. Nah, itu maksudnya main jobnya, pekerjaan utamanya atau rata-rata orang Prancis itu apa ya kira-kira Gap? Dan penghasilan rata-rata mereka itu yang dianggap cukup berapa kalau di situ? Gaji minimum di sini itu adalah 1.500 euro per bulan. Ya, segitu berapa euro itu? kita. 22.500.000. Oh, lumayan. Tapi jangan dikursin ke kebutuhan kayak uang 22.500.000 ke Indonesia ya. Iya. Karena kan kalau di negara lain kursnya ya beda juga. Misalnya kayak satu croissant aja berapa gitu ya kan Kak? Nggak mungkin harganya sama kayak di Indo. Nah, kita tanya gitu aja, satu hari di sana ya, makan berapa? cost livingnya itu berapa gitu. Andai kata
andai kata aku anak kos lah gitu. Coba, Kak. Aku butuh duit berapa sehari di sana untuk bertahan hidup. Siapa tahu pengen jadi turis gelandangan ke sana gitu loh. Kira-kira. Gelandangan. Yang paling murah di sini makan itu karena nggak ada yang namanya warteg, itu nggak ada ya. Yang ada di sini. Kita buka warteg apa di sana? Warteg Prancis tuh kayak apa ya? Warteg Bahari in French. Nah, warteg Prancis itu isinya sandwich, Bo. Jadi kenyang nggak tuh, Kak? Nah, kalau di sini rotinya kan beda. Kalau roti di Indonesia kan banyakkan raginya daripada tepungnya ya kan. Nah, kalau roti di sini itu benar-benar roti yang terbuat 100% dari tepung gandum. Jadi jadi memang benar-benar nggak bikin lapar lagi. Memang full kita karena makanan main salah mereka satu di sini mainnya kan juga ya itu ya, roti ya. Iya, roti gandum, roti dari dulu, dari zaman medieval, dari zaman kerajaan dulu memang mereka sudah makanannya memang roti. Berapaan tuh, Kak? Kalau sandwich itu biasanya ya satu paket misalnya sandwich plus minum gitu biasanya kena 5 euroan gitu. Tapi tiap kota beda-beda juga karena misalnya di Paris nih, di Paris itu segala sesuatu mahal. Biaya hidup di Paris itu mahalnya minta ampun. Jadi kalau mau tinggal di Paris harus punya pekerjaan yang bagus gitu kan. Misalnya kalau di Paris kerjanya misalnya tukang sampah di jalan misalnya yang minimum wages-nya itu 1.500 per bulan itu. Nah, itu dia tidak akan bisa hidup mewah di Paris. Ya karena dia harus bayar sewa apartemen misalnya ya kan, terus biaya hidup juga. Pokoknya inilah. Tapi orang banyak berlomba-lomba tinggal di Paris. Aku nggak ngerti apa ya. Dan di sana itu orang rumah itu konsepnya yang paling murah itu apartemen pasti ya. Gak ada modelan perum-perum. Kalau di sana perumahan umum gitu ya. Gak ada ya klaster murah gitu, gak ada ya di sana ya. Sebenarnya ada di mungkin di Paris, tapi di Paris pinggiran kali ya. Kalau di kota Paris nggak. Di Paris pinggiran ada. Kayak di sini misalnya di kota tempat aku tinggal ini ada kayak kompleks gitu yang dibangun oleh pemerintah. Khusus untuk orang-orang miskin. Jadi mereka dikasih biaya sewa rumah-rumah kecil gitu. Dan rumahnya berdempet-dempet gitu loh kayak rumah petak. Kayak klaster-klaster gitu lah. Apa sih? Pokoknya yang rumah kompleks perumahan tapi rumahnya sama semua bentuknya sama semua ya. Itu dibangun oleh pemerintah, itu memang sengaja dibangun untuk membantu orang-orang yang penghasilannya menengah ke bawah agar tidak membayar uang sewa yang terlalu besar gitu. Di situ ada di sini beberapa perumahan yang lagi dibangun. Kesejahteraan sosial penduduk dari negara Prancis ya itu memang sangat amat diperhatikan ya, Kak. Ya. Itu that's why itu kelebihannya regulasi yang dilakukan oleh pemerintah di Prancis. Makanya tadi sempat juga Kak Gaby ngomong sebelum kita on air bahwa Prancis itu banyak banget orang yang kepingin berlomba-lomba tinggal di sana. Jadi kayak imigran gitu kalau kamu lihat banyak banget. Iya, yang dari negara tetangga sebelah ya. Dari negara-negara kecil di dekatnya Prancis gitu. Tapi memang di Paris khususnya ya itu kan banyak banget restoran dari segala macam negara, banyak restoran Indonesia juga. Dan aku kalau ke Paris aku pasti ke restoran Indonesia, nggak mau ke restoran yang lain. Karena restoran yang lain di sini juga banyak. Dari kota tempat aku tinggal ini ke Paris itu 3 jam nyetir, lumayan jauh sih. Oh kayak dari sini ke Bandung, kayak dari sini ke Bandung. Oke, Kak. Ya, gitu. Di kota Kakak ada komunitas orang Indo nggak? Banyak. Aku juga termasuk salah satu anggota asosiasi Indonesia di sini. Kita bergerak di bidang kesejahteraan anak-anak kurang mampu di Toraja. Asosiasi ini gitu. Kita bikin promosi kultur Indonesia, seni budaya dan segala macam yang berbau Indonesia, makanan juga. Nah, nanti kita kumpulkan dana. Nah, dana ini langsung dikirimkan ke Toraja, ke anak-anak terlantar dan anak-anak miskin di Toraja. Keren, Pol. Itulah kayak aku tuh selalu lihat orang-orang yang tinggal di luar negeri gitu ya, yang orang Indonesia khususnya, semakin
rasa nasionalisme itu makin tinggi gitu. Yes. Kayak yang Kak Gaby bikin ya, gak pernah lupa sama keadaan yang ada di Indonesia. Siapa yang pernah mikir kalau ternyata tinggal di Prancis malah inget orang-orang Toraja loh, anak-anak yang terlantar di Toraja. Which is itu sangat patut amat menginspirasi dan ditiru. Satu hal positif ya di vlog kita kali ini ya. Tanyain dong Ben, kamu nanya apa lagi? Apakah mau balik ke Indonesia atau selamanya bakal di situ gitu? Ada kerinduan untuk kembali tinggal di Indonesia. Dan Kay, suamiku juga sama, punya keinginan yang sama. Kalau kita punya kesempatan untuk tinggal di Indonesia lagi, why not? Kenapa enggak? Yes. Tapi untuk anak, dia kan sekarang udah besar ya. Jadi kalau di sini tuh bukan tradisi sih, tapi kebiasaan orang sini itu kalau anak sudah besar, mereka yang akan tentukan mereka mau kemana. Bahkan untuk kuliah pun atau SMA, mereka bisa bilang, aku mau SMA ke mana, keluar gitu. Jadi aku nggak bisa mewakilkan apa yang akan dilakukan anakku pada saat ini. We'll see gitu. Kita akan lihat ke depan gimana nanti dia misalnya dia dapat dapat tawaran kerja di mana, atau dia mau sekolah kemana, dia mau sekolah ke negara lain, apa dia mau kembali ke Indonesia, aku nggak tahu. Tapi kalau aku dan Kay, kita nggak punya planning exact mau kemana. Pada saat ini kita sedang fokus renovasi rumah di sini. Lihat nanti deh. Kalau aku lihat satu konklusi yang aku dapat dari seorang Kak Gaby gitu ya, sejauh apapun kamu melangkah Indonesia itu nggak bisa kebuang di dalam diri kamu gitu. Ternyata orang-orang di luar sana itu kontribusinya untuk orang Indonesia justru lebih besar gitu. Nah di saat apalagi pandemi kayak gini ya Kak, pasti banyak banget orang yang susah, nggak banyak banget lagi lah, semua orang susah gitu. Apalagi kalau inget tanah air, pasti ada rasa ingin ngebantu lebih tinggi. Jangan lupa nanti jadwal kita berdua mau ke Perancis tolong ditampung. Apa gimana? Tenang aja, pokoknya kalau kalian nginep di Ren, bisa nginep di rumahku. Asik. Tapi kalau di Paris, aku nggak punya rumah di Paris. Tapi Kak, promoin dulu dong sebelum kita closing, band apa yang lagi katanya Kak baru keluar album ya? Baru keluar album. Jadi dia ini drummer. Promoin Kak, drummer luar negeri berarti sekarang ini. Go international coy. Internasional. Albumku yang bulan ini baru aja rilis dalam bentuk CD, dalam bentuk fisik, dan juga digital store ya, ada juga ya. Di semua streaming platform. Bandku namanya Prism, judulnya 4 Inches. Kita berempat orang dan aku sendiri wanita, dan aku sendiri yang bukan orang Prancis. Dan main drum. Gokil. Yes, musik kita itu rock progresif, bukan metal progresif ya, rock progresif. Jadi masih easy listening. Jadi kalau mau CD-nya juga boleh kontak Eben atau Joy, nanti mereka kontak aku akan kirim langsung dari Prancis. Yes dong, langsung kirimkan CD-nya. Mau ditandatangani juga boleh. Oh sip pasti. Tapi pokoknya dengerin dulu lagunya, itu asik banget karena kemarin aku didengerin sama band ya. Buat aku gokil sih, aku nggak nyangka kalau yang main drum tuh cewek loh, serius. Kayak nggak aku nyanyi juga loh. Aku nyanyi juga loh di backing. Thank you so much Kak Gaby. Pokoknya tetap sehat, tetap semangat. Thank you banget udah ngebantu kalian Indonesia juga dari jauh. ya. Thank you so much semuanya. Terima kasih podcaster udah dengerin kita di episode kita yang kali ini, Gaby in Paris. Antar negara. Gila nih, ini podcast antar negara kita pertama. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Udah ada eksekutif direktur kita yang udah selesai tandanya. Ini timekeeper kita nih. Sampai ketemu. Bye bye.